Ini bukan jalan menuju bandara. Siapa bilang saya membawamu ke bandara? Saya membawamu ke kuburanmu. Aku tidak bisa mati di sini. Xiaoqiang, Xiaotian, hentikan mobilnya. Kejar dia. Ya. Nona Song, hutan ini sangat besar. Dan masih sangat gelap. Bagaimana kita bisa menemukannya? Berhenti bicara omong kosong dan cepat cari. Ya. Jieng, Luyen. Keluar sini. Hanya ini semua keberanian yang kau miliki. Cepat keluar dan balas dendam padaku. 3 tahun lalu, ayahmu meninggal. Ibuku secara sukarela membawamu ke sini untuk menjagamu. Tak kusangka kita undang serigala ke rumah. 6 tahun kemudian. Sudah 6 tahun. Mereka berutang padaku. Sudah waktunya untuk menagih utang pokok dan bunganya. Mami, aku sudah melihat bagan bintangmu. Jiang Nuan. Kamu punya keberuntungan asmara hari ini. Dan itu adalah jodoh yang ditakdirkan. Perban itu adalah jimat keberuntunganmu. The film was translated and Terima kasih, sayang. narrated by M. Bagan bintang dan ramalan semuanya palsu. Jiang Nengleng. Hanya sains yang nyata dan dapat diandalkan. Yuyen. Xian. Wei Xiansheng. Malam ini, aku sudah menyiapkan upacara penyambutan khusus untukmu. Ingatlah untuk datang. Ayo pergi. Masuklah. Selamat datang di rumah. Para gigolo di klub ini punya banyak sekali trik. Aku bahkan memesankan kepala pendamping untukmu. Wanita harus memperlakukan diri mereka sendiri sedikit lebih baik. Upacara penyambutan ini benar-benar meriah. Pantas saja kita harus menunggu kedua anak kecil itu tertidur. Pantas menjadi kepala pengawal. Dia benar-benar tampan. Pintu masuk yang mendebarkan seperti ini. Apakah ini semacam permainan kelas atas? Sumo yang ketua dari grup Su. Kamu baik-baik saja? Aku melihatnya berlari menuju klub malam ini. Ini adalah wilayah ketua Su. Berhati-hatilah saat mencari. Bukannya aku belum pernah melihat pria sebelumnya. Mengapa ketika aku mendekatinya, jantungku berdetak sangat cepat? Kamu, Jika kamu ingin hidup, jangan bersuara. apakah kita sedang bermain peran sekarang? Memainkan permainan serumit ini. Apakah itu terpotong oleh kaca barusan? Ini terlalu berdedikasi. Aku harus memberinya ulasan bintang 5 secara daring. Apa yang kamu lakukan? Wajahmu tergores. Biar aku tempelkan ini lebih erat untukmu. Selesai. Kamu sangat menolak hanya karena sentuhan. Mungkinkah kamu tampil tetapi tidak menjual diri? Siapa namamu? Namaku adalah Su. The film was translated and Aku tidak bisa narrated membiarkan by dia M. tahu Media. identitas asliku. Su. Susu. Lupakan saja. Kita tidak akan bertemu lagi. Biarkan dia salah paham. Susu. Nama itu terdengar cukup menawan. Kepalaku sangat pusing. Efek sisa dari anggur itu. Apakah sekuat itu? Keluarga Su. Apakah kamu mendapatkan barang itu? Ya, aku melakukannya. Bos menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan, memancing mereka pergi. Hanya dengan begitu kita bisa berhasil mencapai tujuan kita. Bos, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kondisi kronisku kamu. Wanita dengan bunga akor Phoenix di dadanya itu. Apakah ada berita? Hanya dia penawarku.
Aku mendapatkan pekerjaan itu, desainer perhiasan kelas atas, milik grup perhiasan Lisa. Sesuai dengan peraturan grup. Semua karyawan baru wajib berpengalaman di tingkat dasar. Hari ini adalah hari kedua kerjaku. Aku harap semuanya berjalan lancar. Hei, cepat layani saya. Jieng, Nguyen. Itu kau. Apakah kau berani kembali ke Jinghai? Sungguh lelucon. Apakah keluargamu memiliki Jinghai? Kau. Bagus kau kembali. Saya akan bisa menghancurkanmu sekali lagi. The film was translated and narrated Kamu salah. by M Media. Kali ini, giliranku untuk menghancurkanmu. Jin Yuyin benar-benar telah berubah. Tapi lalu kenapa? Dia hanyalah staf counter kecil sekarang. Aku masih bisa menginjak-injaknya. Aku datang ke sini hari ini untuk membeli gelang giok. Aku tidak akan mempermasalahkan masa lalu. Keluarkan gelang giok terbaik di tokomu, dan biarkan aku melihatnya. Gelang giok ini adalah yang paling mahal di toko ini, bernilai jutaan. Apa yang sedang terjadi? Manajer Wang, karyawan barumu ini, ceroboh dan canggung. Dia memecahkan gelang giok kesayanganku. Manajer, gelang ini sengaja dipecahkan oleh wanita muda ini. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa memeriksa rekaman pengawasan. Manajer Wang, aku adalah pelanggan VIP di tokomu. Aku menuntut agar kau memecatnya. Aku akan membayar gelang giok itu. Kredit penjualan menjadi milikmu. Ini, Apa yang masih kau ragukan? Jangan bilang kau berpikir. Dia mampu membayar gelang giok itu. Gelang giok ini. Aku akan membayarnya. Itu susu. Gigolo dari tadi malam. Aku sepertinya pernah melihat pria ini di suatu tempat. baiklah. Dia langsung membayar pakai kartu hitam. Gigolo sekarang menguntungkan. Kau adalah Song Ye-er. Dia pasti sering mengunjungi klub malam. Dia tidak akan mengenali. Jika Susu adalah seorang gigolo, apakah dia akan? Jika dia berada di tempat umum dan mengungkap masalah ini, bukankah Susu akan sangat malu? Dia pacarku. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Adik perempuan, apakah kamu menghitung pagi ini bahwa ibu akan bertemu orang tercela hari ini? Kamu menyuratku ke sini untuk membantu ibu. Kami bertemu paman itu di dalam. Mengapa kamu meminta bantuannya secara online? Baiklah. Jangan menangis lagi, jadilah anak baik. Beritahu aku, bagaimana dengan ibumu? Ini hari pertama Mami bekerja. Kami semua sangat khawatir. Bisakah kamu mengantar kami menemuinya? Paman ini tampan, kaya, dan baik hati. Kami akhirnya menemukan seorang pria yang pantas untuk Mami. Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku sama sekali tidak tega untuk menolak permintaan kedua anak ini. Baiklah. Barusan. Mengapa kamu bilang aku pacarmu? Bukankah aku hanya mencoba melindungimu? Melindungiku. Lebih baik aku tidak menyebutkan alasannya, agar dia tidak berpikir aku meremehkannya. Sudahlah, tidak apa-apa. Gelang yang baru saja kamu bantu bayarkan untukku. Aku masih harus membayarmu kembali untuk itu. Tidak apa-apa, ini jumlah kecil, tidak perlu dibayar kembali. Tidak. Berikan aku informasi kontakmu. Aku akan membayarmu kembali secara teratur setiap bulan, meskipun dia menghasilkan uang yang bagus sebagai gigolo. Melihat penampilannya yang sangat sulit hari itu, uang ini tidak mudah didapatkan. Baik. Kalau begitu bayar aku kembali perlahan. Bisakah aku pergi sekarang? Kita dengannya. Villa keluarga Jian. Nora, seseorang baru-baru ini menyelidiki insiden di Hotel Nanye 6 tahun lalu. Siapa yang menyelidiki? Pihak lain sangat berhati-hati. Kami belum mengetahui identitas mereka. 6 tahun lalu, aku mengatur agar Jin Yuyin kehilangan kehormatannya. Jika kebenaran tentang masalah ini terbongkar, itu akan merusak citra yang susah payahku bangun sebagai seorang sosialita.
Kau atur saja. Sebarkan informasi palsu untuk menyesatkan mereka yang sedang menyelidiki. Ingat ini, kita sama sekali tidak boleh membiarkan mereka mengetahui kebenaran tahun itu. Ya, Nona. Mami, aku mau makan ini. Oke, ibu akan membelikannya untukmu. Jieng, Luyen, kau lagi. Aku baru saja mendengarnya memanggilmu ibu. Mungkinkah kedua anak ini adalah anak harammu? Song Ye-er, jaga bicaramu. Wanita tak tahu malu sepertimu. Masih peduli dengan reputasimu. Kakak dengan orang yang menyebalkan seperti ini. Berdebat itu tidak berguna. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lihat aku. Kamu adalah nyonya itu. Kau bocah nakal. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Tante ini menggoda ayahku. Dan menyebabkan orang tuaku bercerai. Aku tidak. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku hanya seorang anak kecil. Bagaimana mungkin aku berbohong? Aku paling benci orang yang ikut campur dalam pernikahan orang lain. Memukulmu sampai mati. Jangan pukul aku, lepaskan aku. Dian Duan, kamu benar-benar hebat. Sudah tugas kami untuk melindungi Mami. Tapi kami masih perlu mencari seorang papi. Untuk melindungi kami bertiga. Di mana ibumu? Aku yang ingin mencarimu. Aku datang mencarimu atas nama Mami. Lalu apa yang kamu inginkan dariku? Ini 5 juta untuk paman. 5 juta. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Aku mencurinya dari kakakku. Meskipun dia selalu berwajah tegas. Dia ahli komputer. Dia sangat pandai mengelola uang. Jadi uang ini semua miliknya. Apakah ibumu tahu? Mami ingin kami tumbuh seperti anak-anak normal. Jadi kami tidak memberitahunya apapun. The film was translated and Lalu kamu narrated memberiku uang by sebanyak M ini. Media. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin membelimu. Membeliku. Apakah kamu yakin? Berhentilah menjadi gigolo. Bagaimana kalau paman menjadi ayahku? Aku akan membayar paman gaji setiap bulan. Asalkan paman baik padaku dan kakakku. Dan Mami. Apakah kamu sangat menginginkan seorang ayah? Benar-benar menginginkannya. Jika kami punya ayah, Mami tidak perlu bekerja terlalu keras. Dian Duan. Mengapa kamu pergi lagi tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Maaf kakak. Mengapa kamu ada di sini juga? Dia ingin membeliku untuk menjadi ayahmu. Untuk melindungimu. Tidak perlu. Aku bisa melindungi adikku dan ibu dengan cukup baik. Ayo pergi. Tuan Muda, Paman Lin. Apa yang kamu lihat barusan? kedua anak itu, mereka sangat mirip dengan Anda, terutama anak laki-laki kecil itu. Dia terlihat persis seperti Tuan Muda saat masih kecil. Seolah diukir dari cetakan yang sama. Mungkin arah penyelidikanku salah. Aku memintamu dan Duan datang hari ini. Karena aku ingin kamu membantuku. Bantuan apa? Ada satu besok. Sebuah perjamuan yang sangat penting. Bantu aku memilih apa yang akan dikenakan. Tentu saja. Nuan. Kemarilah. Rambutmu sedikit berantakan. Bantu aku melihat mana yang lebih cocok untuk ayah. Coba yang ini. Papi sangat tampan. Kamu akan mengikat dasiku. Kalau begitu lakukanlah. Ini hanya mengikat dasi bukan? Kenapa aku merasa gugup? Jantungku juga berdebar kencang. Aku harus mengakui, dia sangat cantik.
Ada apa? Apakah aku mencekikmu? Aku minta maaf. Ini pertama kalinya aku mengikat dasi untuk seseorang. Tidak apa-apa. Ikat saja. Kamu bisa berlatih saja The padaku. film was translated Jadi dia belum and pernah narrated mengikat by dasi Andy. untuk pria lain. Aku yang pertama. Rasanya cukup menyenangkan. Ada kesempatan. YR. Pada perjamuan hari ini, Ketua Grup Su juga akan hadir. Itulah ketua Su si kaya musuh negeri. Lagi sangat misterius. Ya, Ketua Su umumnya tidak mudah muncul di depan umum. Oleh karena itu, kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Jika kau berhasil mendekati Ketua Su. Ketua Su telah tiba. Itu dia. Pacar Jing Yuyin. Selamat malam Ketua Su. Itu kamu. Jadi Ketua Su masih mengingatku. Wanita seperti Jing Yuyin yang sudah menikah dan punya anak. Bagaimana mungkin dia semenarik diriku? Selama aku memanggil. Bukankah dia akan patuh datang ke ranjangku? Aku Song Yi-er, sepupu pacarmu. Kita bertemu terakhir kali di toko perhiasan. Karena kalian sepupu. Lalu mengapa? Kamu sengaja mempersulitnya di toko waktu itu. Ketua Su, itu hanya lelucon di antara kami para saudari. Ayo Ketua Su, mari kita minum. Kamu harus tahu tempatmu. Kau tunggu saja. Melihat ke seluruh Jinghai, tidak ada pria yang tidak bisa kudapatkan. Itu dia. Dia pasti di sini untuk mencari Ketua Su. Tapi Ketua Su sudah pergi. Bahkan jika aku melakukan sesuatu padanya, tidak ada yang akan membelanya kan? Anting Nyonya Wang hilang. Manajer toko memintaku memberikannya padanya, dan segera mengirimkan satu set. Di mana dia? Jieng, Wuyin. Song Yi-er, apakah kau sudah gila? Aku sangat menyesal. Tanganku terpeleset. Kamu. Jika kau berani memukulku, aku akan memberitahu semua orang. 6 tahun lalu, kau pelacur tak tahu malu. Seseorang yang dibuang oleh keluarga Jieng. Apa kau masih berani? Aku tidak peduli dengan rumor itu. Tapi jika Leng Leng dan Nuan Nuan mendengarnya, itu akan menyebabkan mereka trauma psikologi seumur hidup. Seseorang sepertimu yang penuh noda. Mengapa kau pantas menjadi wanita Ketua Su? Ketua Su yang dia bicarakan. Mungkinkah itu Susu? Jieng, Wuyin, lihat dirimu sekarang. Mengenakan pakaian murahan. Dan telah melahirkan 2 anak. Penuh stigma saat melepas pakaian. Ketua Su akan bosan padamu setelah beberapa hari. Tapi aku adalah orangnya yang paling pantas untuk Ketua Su. Melamun. Bekas luka adalah lencana kehormatan seorang pria. Demikian pula. Tanda regangan. Juga merupakan bukti keberanian seorang wanita. Wajah tajam dan jahat sepertimu. Membuatku jijik. Ketua Su, aku hanya bercanda. Hanya bercanda. Bercanda. Ayo. Yuyin. Kamu juga mengerjainya. Benarkah? Jangan khawatir. Aku akan melindungimu. Song Yi-er, aku sudah lama menoleransimu. Jing Yue yang beraninya kau. Apa yang tidak akan berani dia lakukan? Dia wanitaku. Ini pertama kalinya seseorang melindungiku seperti ini. Ketua Su, meskipun aku sepupu Yuyin, ada beberapa hal yang tidak boleh kusembunyikan. Kehidupan pribadi Jin Yuyin kacau. Dia pernah tidur semalam dengan seorang pria 6 tahun lalu. Dan bahkan melahirkan 2 anak haram. Masalah ini, kau pasti tahu tentang itu kan? Aku sudah tahu tentang itu. Aku tidak peduli. Aku hanya perlu menyukainya. Meskipun aku tahu Susu sedang berakting untuk membantuku, tapi perasaan tanpa syarat seperti ini berdiri di sisiku. Benar-benar bagus, Jieng, Wuyin. Aku tidak menyangka meskipun kau telah menjadi wanita usang, seseorang masih menghargaimu. Aku bisa mengambil semua yang kau miliki sebelumnya. Dan sekarang aku bisa mengambilnya darimu sekali lagi. Ayo pergi. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Departemen Hubungan Masyarakatmu punya kelas akting kan?
Kamu seorang gigolo. Berakting sebagai ketua yang mendominasi. Cukup meyakinkan. Kamu selalu memperlakukanku sebagai gigolo. Kalau tidak, pertama kali kita bertemu adalah di klub malam kan? Kalau kamu bukan gigolo, kamu ini apa? Jangan bilang kamu punya identitas tersembunyi lainnya. Rumah Jiang Yuye. Mami, gaun ini. Apakah paman tampan yang memberimu itu? Bagaimana kamu tahu? Karena aku adalah jaket berlapis tapas kecil manismu. Ya, gaun ini. Dia memang memberikannya padaku. Sekarang. Bukan waktu yang tepat untuk mengungkapkan identitasku. Susu. Apa yang kamu pikirkan? Tidak ada apa-apa, benar. Bukankah pakaianmu kotor? Ada mal di dekat sini. Aku akan mengantarmu ke sana. Tidak perlu. Ayo kita pergi. Tidak perlu. Ayo pergi. Jadi begitu. Mami, tunggu aku. Bukankah ini kue yang kubuat untukmu? Kenapa kamu memberikannya padaku? Mami berikan ini pada paman tampan. The film was translated and Kenapa? narrated by Karena M paman Media. tampan membantu Mami. Dan bahkan memberi Mami hadiah. Jadi kita harus berterima kasih padanya. Bayi benar. Timbal balik. Kita harus berterima kasih padanya. Kalau begitu ibu akan berterima kasih padanya. Mari pergi. Ayo pergi. Nona Jian. Kantor pusat baru saja mengirim pesan. Anda telah dipecat. Saya minta maaf. Apa salahku? Mengapa kau memecatku? Ini, Biar aku beritahu kamu. Aku menyuruh bos memecatmu. Jieng, Wuyen, di Jinghai. Jangan coba-coba cari kerja. Aku tidak bisa menyentuh ketua Su. Tapi aku masih bisa menyentuhmu. Kau ingin memaksaku meninggalkan Jinghai? Itu benar. Pergilah sendiri. Dan kamu tidak akan terlalu kehilangan muka. Kau sangat ingin aku pergi. Sepertinya aku ancaman besar. Bagimu, aku putri tertua keluarga Jiing. Tidak takut, kamu si miskin tak berguna. Nyonya Muda. Sambutan hangat untuk Nyonya Muda Sambutan hangat untuk Nyonya Muda atas kunjungannya ke pusat perbelanjaan dan atas kunjungannya ke pusat perbelanjaan dan The inspeksi film was pekerjaan kami. translated Pemeriksaan and pekerjaan narrated kami. by Ada M apa? Media. Nyonya Muda, mal ini adalah properti Tuan Muda. Tentu saja itu juga properti Anda. Terima kasih telah memberitahuku Paman Lin. Nyonya muda. Jieng, Wuyen. Kamu menikah dengan ketua Su? Apa urusanmu? Karena mal ini adalah milikku. Maka mulai sekarang, jangan biarkan dia masuk ke sini. Kamu, Ya, Ya, Nyonya Muda. Nyonya Muda. Jieng, Wuyen, tunggu saja. Aku selalu siap. Tentang hari ini. Terima kasih. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Berhenti berpura-pura. Paman Lin hanya mendengarkan perintahmu. Jika kau tidak memberinya instruksi, dia pasti tidak akan membantuku secara mencolok seperti ini. Kau adalah istriku. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu diganggu oleh orang lain? Kalau begitu kita hanya punya kontrak 6 bulan. Kalau begitu dalam 6 bulan ini, aku tidak akan membiarkanmu diganggu oleh orang lain. Ada apa Susu? Susu. Hei Susu. Susu. Su Mo Hang. Paman Lin. Nyonya Muda sudah tiba. Mengapa kau tidak memanggil dokter? Itu tidak berguna. Mengapa tidak ada gunanya? Penyakit apapun itu, Anda harus selalu memanggil dokter untuk mencoba. Tuan Muda tidak sakit. Tapi diracuni. Ketika racun ini kambuh, rasanya seperti terbakar oleh api. Sangat menyakitkan. Selain itu, tidak ada penawar untuk racun ini. Saat ini itu hanya ditekan dengan obat. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, obat tersebut tidak mampu menekan racun di tubuh Tuan Muda. Panas. Sangat panas. Tuan Muda, Paman Lin, apakah ada cara lain? Meskipun itu berarti dia tidak perlu merasa sangat kesakitan. Mengapa Anda menatap saya seperti itu?
Nyonya muda tolong, selamatkan Tuan muda. Cepat bangun Paman Lin. Apa yang sedang Anda lakukan? 6 tahun lalu, Tuan muda bertemu seorang wanita. Ketika dia intim dengannya, dia mengeluarkan aroma khusus yang bisa meredakan rasa sakit Tuan muda saat serangan. 6 tahun lalu Tuan muda bertemu wanita itu. Itu Nyonya muda bukan? Meskipun kedengarannya agak aneh, tapi Paman Lin tidak akan bercanda tentang kesehatan Su Mo Hang. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Terima kasih Nyonya muda. Kalau begitu saya akan tidak mengganggu Anda lagi. Meskipun saya belum sepenuhnya menerima. Dia adalah suami saya. Tapi saya tidak bisa hanya melihat dia menderita seperti ini. Serangan racun tadi malam, dia membantuku. Jadi kita. Ya Tuhan, situasi ini. Apa yang harus saya katakan? Anda lebih baik. Berkat kau. Aku baik-baik saja. Kalau begitu cepatlah ke perusahaan. Aku tidak ingin pergi ke perusahaan. Mengapa? Biarkan aku di rumah habiskan waktu bersama The istri film dan was anak-anakku, oke? translated and narrated by M Media. Jangan khawatir. Apa yang kau lakukan untukku? Aku mengingatnya semua. Aku pasti akan bertanggung jawab atas dirimu. Aku akan membuatmu jatuh cinta padaku. Dengan sukarela, menjadi istriku. Ketua Su dan Nyonya muda Su ada di sini. Halo Ketua Su. Halo Ketua Su. Halo Nyonya Su. Halo Nyonya Su. Kami belum menikah. Mengapa mereka memanggil saya Nyonya Su? Aku mengeluarkan kata-kata. Jika kau memiliki identitas ini, jika ada yang mengganggumu, mereka harus berpikir 2 kali. Wanita celaka. Sudah memanggil dirimu sendiri Nyonya Su sebelum menikah. Tidak tahu malu. YL. Dia punya backingan sekarang. Kita tidak seharusnya bertindak gegabah. Saya tidak menyangka Anda bisa naik ke keluarga Su. Hal yang begitu baik. Anda seharusnya membawa ayahmu juga. Bicaralah, apa yang Anda inginkan dari saya? Iya, sekarang setelah Anda menjadi istri Ketua Su, bukankah seharusnya Anda membawa menantu laki-laki dan cucu perempuan Anda pulang untuk sering berkunjung? Dia yang mengusir saya dari keluarga Jiang. Sekarang, dia memohon saya untuk kembali. Tapi dia hanya menghubungi saya secara pribadi. Dia pasti tidak membahasnya dengan Bai Rongrong dan Song Ye-er. Nah, Anda tidak masih menyalahkan ayah kan? Ayah, kita terhubung oleh darah. Apa yang perlu disalahkan atau tidak disalahkan bukan berarti saya tidak ingin kembali. Hanya saja jika saya kembali kali ini, Bibi Ma dan sepupu saya pasti tidak akan menyambut saya. Jangan khawatir tentang itu. Di keluarga ini, ayah yang memutuskan segalanya. Mereka semua orang luar. Saya bisa membuat mereka pergi kapan saja. Jing Xiong, dasar bajingan tak berperasaan. Anda, apa yang Anda lakukan? Kau memukulku? Anda harus melihat-lihat sebelum Anda mengamuk. Tempat macam apa ini? Lihatlah Anda. Anda mempermalukan saya. Ini adalah pertarungan hidup mati. Kau adalah lelucon. Kau tahu itu? Jin Yuyin bukanlah anakmu sama sekali. Kau sudah lama pakai topi hijau. Dan kau bahkan tidak tahu. Saya tidak menyangka ini. Saya bukan putri Jiang Xiong. Sebenarnya apa kau? Senang atau tidak senang? Yang membuat saya senang adalah saya bukan putri bajingan itu. Yang membuat saya tidak bahagia adalah saya tidak tahu siapa ayah saya. Saya merasa hampa di dalam. Jangan khawatir. Aku pasti akan mencari tahu untukmu. Terima kasih Su Mo Hang. Ibu, ayah benar-benar menyakitimu karena wanita celaka itu. Apa yang bisa kulakukan? Siapa suruh dia menjadi
Nyonya Su sekarang, semua orang ingin menjilatnya. Meskipun dia punya Su Moheng yang mendukungnya. Lalu kenapa? Aku akan selalu mencari kesempatan untuk membunuhnya. Halo, siapa ini? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Kau hanya perlu tahu. Aku bisa membantumu menghadapi Grup Su. Nona Song. Apakah kau tertarik untuk bekerja sama? Bekerja sama. Mengapa aku harus mempercayaimu? Karena aku membenci Su Mohen. Dan hanya aku yang punya kekuatan Shen Xiu putra tertua keluarga Shan. untuk bersaing dengannya. Baru-baru ini, beberapa proyek perusahaan telah dicegat oleh grup Shan ini. Melihat metode mereka, itu bukan untuk menghasilkan uang, tetapi lebih seperti sengaja melawan grup Su. Apa sebenarnya latar belakang mereka? Moheng. Anda sangat sibuk hingga larut malam setiap malam baru-baru ini. Apakah ada masalah dengan perusahaan? Ada banyak masalah rumit. Tapi tidak apa-apa. Aku bisa menyelesaikannya. Bagaimana dia tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada perusahaan Moheng? Ada apa? Bukan apa-apa. Kalau begitu saya akan kembali dulu. Pulanglah lebih awal setelah Anda selesai. Jangan khawatir. Hati-hati. Apa yang Anda ketahui? Kondisi apa yang ingin Anda beritahukan kepada saya? Kakak kamu benar-benar tidak membuang kata-kata. Syaratku sangat sederhana. The film was Kamu harus berlutut translated dan memohon and padaku. narrated by Dan Media. aku akan memberitahumu semua yang terjadi. 6 tahun. Anda masih ingin menempatkan harga diri saya di bawah kaki Anda. Kakak, Ketua Su sangat baik padamu. Kamu bahkan tidak mau melakukan hal kecil ini untuknya. Jika dia tahu betapa hancur hatinya, aku akan menghitung sampai 1. Jika kamu tidak mau, aku pergi. 3, 2, 1. Ini adalah jawaban saya. Apa kamu tidak mau membantu Su Moheng? Song Ye-er, saya mengenal Anda terlalu baik. Anda hanya ingin menginjak Moheng dengan mempermalukan saya. Bahkan jika saya memohon kepada Anda tetap tidak akan memberitahu saya informasinya. Tunggu saja sampai keluarga Su bangkrut. Su Moheng berubah menjadi orang miskin. Apakah kamu masih akan mencintainya? Tapi saya mencintai Moheng. Itu tidak pernah karena statusnya, identitas, atau kekayaan. Bahkan jika suatu hari dia kehilangan segalanya, saya bisa mendukungnya. Orang gila. Dia benar-benar bilang akan mendukungku. Ya, bos Anda benar-benar memiliki keberuntungan yang baik. Aku awalnya berniat agar Liao Fan untuk mengikuti dan melindungi keselamatannya. Aku tidak menyangka mendengar kata-kata seperti itu. Bagaimana? Apakah hasil tesnya sudah keluar? Mereka sudah keluar. Situasinya tidak terlalu optimis, Tuan Su. Racunnya sudah menyebar. Jika penawar tidak dapat ditemukan segera, saya khawatir. Berapa lama lagi aku harus hidup? Saya ingin tahu, apakah Moheng sudah pulang? Ketua Su, Anda adalah pria berkeluarga sekarang. Mengapa kamu masih datang menemuiku? Ada pepatah lama bahwa bunga di rumah tidak seharum bunga liar. Jiang Yuyin. Dia agak polos. Tetapi dia sama sekali tidak sebaik dirimu dalam merawat orang. Su Moheng. Apa yang kalian berdua lakukan? Karena kau sudah menemukan kami, aku tidak akan menyembunyikannya darimu lagi. Biar aku perkenalkan. Ini adalah mantan teman tidurku. Aku terlalu banyak mengalami stres akhir-akhir ini. Jadi aku mencarinya untuk meredakan sedikit ketegangan. Lalu aku ini apa? Bahkan mainan pong pada akhirnya membosankan. Jiang Yuyin. Jangan melebih-lebihkan pentingnya dirimu. Aku benar-benar salah menilaimu, Su Moheng. Ketua Su,
Jika kamu sangat mencintainya, mengapa kamu harus membuat sandiwara ini? Kau tidak mengerti. Tuan Su, jika racunnya tidak dapat dinetralkan, Anda hanya bisa hidup paling lama 1 tahun. Baiklah. Aku mengerti. The film was Seorang pria yang translated sekarat. and Mengapa narrated mempertahankannya by di sisiku? M-Media. Bos, korporasi Xian baru-baru ini merebut beberapa kesepakatan dari kita. Namun mengikuti instruksi Anda, Bos, kami mengakuisisi banyak saham mereka yang tersebar. Bagus. Kau melakukannya dengan sangat baik. Ketika saatnya tiba, kita akan memberikan pukulan fatal kepada mereka. Bos, minumlah air. Serangan keracunan Anda menjadi lebih sering akhir-akhir ini. Anda harus beristirahat dengan baik. Waktuku tidak banyak lagi. Selesaikan apa yang perlu dilakukan. Setelah aku menstabilkan grup Su, aku akan mentransfer perusahaan atas nama Yu Yin, agar dia dan anak itu punya sesuatu untuk diandalkan. Bos, Halo, Ayah dan ibu telah diculik. apa? Oke, jangan panik. Aku akan segera datang dan mencarimu. Bos, Anda saat ini sedang mengalami episode keracunan. Biarkan saya yang pergi saja. Lepaskan aku. Aku bisa mati. Tetapi Yu Yin tidak boleh mengalami sedikit pun kemalangan. Jieng, Wu Yin, kamu akhirnya jatuh ke tanganku. Bangun. Dengan adanya Su Mo Heng, kamu benar-benar sulit ditangkap. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Jangan tidak sabar, kakak. Kamu akan segera tahu. Ayo pergi. Jangan khawatir, kolam ini sudah lama ditinggalkan. Meskipun kamu berteriak sekuat tenaga, tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Turun. Apa yang ingin kamu lakukan? 6 tahun lalu, kamu seharusnya mati. Kau baik-baik saja. Kau baik-baik saja. Su Mo Heng, apakah kamu belum cukup bersenang-senang denganku? Mengapa kamu datang untuk menyelamatkanku? Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Baiklah. Mulai sekarang, kita akan menjaga sisi jembatan kita masing-masing dan menempuh jalan kita sendiri. The film was translated and narrated by M-Media. Jadi kondisi fisiknya ternyata seburuk ini. Dia hanya punya sisa 1 tahun. Mengapa kamu begitu bodoh? Mengapa kamu menanggung semuanya sendirian? Mo Heng, Yu Yin. Mengapa kau menangis? dokter sudah memberitahuku tentang kondisimu. Kamu memaksaku pergi karena kamu takut aku akan bersedih karena kematianmu di masa depan, kan? Tidak. Dokter hanya menakutimu. Kamu sangat bodoh. Kamu sama sekali tidak tahu apa yang benar-benar baik untukku. Aku hanya tidak ingin kau sedih. Kamu hanya punya sisa 1 tahun. Jika kau sungguh mau yang terbaik bagiku, kamu seharusnya memelukku erat di sisa waktu yang kamu miliki. Peluk erat aku. Itulah yang benar-benar baik untukku. Setiap menit dan setiap detik. Itulah yang benar-benar baik untukku. Baiklah.
Aku berjanji padamu. Waktuku tidak banyak lagi. Aku harus lebih menghargaimu lagi. Ketua Zan, kamu akhirnya datang. Aku hampir membunuh Jing Yuyin. Selama dia mati, Sumo Heng akan hancur. Grup Su pasti akan rentan. Diam. Jika kau berani membunuh Jiang Yueyen, aku akan menguliti kulitmu. Mengapa? Mengapa demikian? Kau tidak perlu tahu alasannya. Karena kau sudah menjadi bidak yang dibuang. Nasib bidak yang dibuang. Kau mengerti? Tuan Muda dan Tuan mengirim pesan. Meminta Anda untuk segera kembali ke Yucheng. Ada apa? Dikatakan terkait dengan keluarga Feng. Aku tidak menyangka. Aku akan bersama Ketua Su. Nyonya Su duduk bersama untuk minum teh. Aku juga tidak menyangka The Ketua film San was akan mengundang translated kita and untuk minum teh narrated bersama by sebagai M pasangan. Media. Ketua San mengirimiku undangan. Mengundangku untuk minum teh. Dia mungkin ingin membicarakan bisnis denganmu. Tidak aneh untuk membicarakan bisnis. Yang aneh adalah, dia secara khusus memberitahuku untuk mengajakmu ikut denganku. Kalau begitu, kita akan pergi bersama untuk menemui Ketua San ini. Ketua Su. Orang bijak tidak berbicara dengan ambigu. Aku akan segera meninggalkan Qinghai, jadi aku secara khusus mengucapkan selamat tinggal padamu. Sejauh yang ku tahu, grup Ketua San saat ini sedang maju pesat. Lalu mengapa memilih untuk mundur saat ini? Para tetua keluarga telah memerintahkannya. Aku tidak berani melanggar. Bolehkah saya bertanya, di mana kampung halaman Ketua San? Keluarga kecil dan sederhana. Tidak layak disebutkan. Baiklah. Kalau begitu aku pakai teh ganti anggur. Semoga perjalanan Ketua San lancar. Nyonya Su silakan. Terima kasih. Gelang Nyonya. Kualitasnya sangat indah. Apakah ini punya sejarah? Jika aku tidak salah, pola itu adalah Itu diwariskan dari seorang tetua. Itu bukan sesuatu yang luar biasa. sepertinya dia sama sekali tidak tahu apa arti gelang ini. Kapan Ketua San berencana meninggalkan Qinghai? Besar. Tapi aku punya firasat. Kita akan bertemu lagi. Segera. Mengapa kamu membawaku ke sini? Tentu saja untuk mendaftarkan pernikahan kita. Tapi ibumu masih belum setuju aku menikahimu. Kamu menikahiku. Bukan menikahinya. Siapa peduli dia suka atau tidak? Aku benar-benar sudah menikah. Ya. Mulai sekarang, kita menikah secara sah. Tidak akan ada seorang pun lagi yang memisahkan kita. Kalau begitu mohon bimbingannya di masa depan. Ini adalah peristiwa yang sangat besar pernikahan kita. Aku harus telepon Lang Lang dan Wan Wan untuk beritahu. Ini belum waktunya, Lang Lang. Menghentikan Lin Yuer tergantung padamu. Dari mana datangnya anak liar ini? Cepat minggir. Aku adalah putra Su Mohang. Jika kamu ingin menikahi ayahku, maka kamu akan menjadi ibu tiriku. Apa? Ini adalah asisten ayahku. Kamu harus mengenalinya. Ya. Dia adalah anak Ketua Su. Dia adalah tuan muda keluarga Su. Itu tidak masalah. Selama aku bisa menikahi kakak Mo Heng. Menjadi ibu tiri. Aku bersedia. Aku tidak keberatan kamu menjadi ibu tiriku. Tapi aku harus memberitahumu. Ayahku sudah menjalani vasektomi. Dia tidak akan punya anak. Aku adalah satu-satunya pewaris keluarga Su. Setelah ayahku meninggal, hidupmu akan sangat sulit.
Apakah kakak Mo Heng sudah menjalani vasektomi? Ya, Ketua Su berkata bahwa memiliki tuan muda sudah cukup untuk seumur hidup. Tuan muda mungkin sedang bermain-main. Dalam keluarga kaya, seorang wanita tanpa anak. Betapa sengsaranya itu. Kamu tahu itu. Apakah kamu benar-benar bersedia? Anak monster semacam ini, hanya orang bodoh yang mau menjadi ibu tirinya. Pertunanganku dengan Su Mo Heng. Hanyalah para tetua, mengatakannya dengan santai. Itu tidak bisa dianggap serius. Sedangkan aku akan kembali ke Amerika dulu. Kamu jelaskan baik-baik kepada ayahmu untukku. Oke, Baiklah, sampai jumpa. sampai jumpa. Pernikahan yang tidak diakui oleh para tetua. Tidak sah. Mama. Hukum mengakuinya. Apakah kamu lebih hebat dari hukum? Su Mo Heng, apakah kamu mencoba memberontak? Hari ini, aku menetapkan hukum di sini. Entah pertahankan aku, atau pertahankan dia. Kamu pilih salah satu. Mengapa Duan Luan belum kembali? Dia adalah langkah pamungkas. Kalau begitu pergilah. Ayah. Mengapa ayah datang? Akhirnya tiba. The film was translated Tapi and keluarga Su narrated by yang paling M berwenang Media. adalah kakek. Kakek praktik ajaran Buddha sepanjang tahun dan tidak peduli dengan urusan duniawi. Jika aku ingin dia mendukungku, itu agak sulit. Biar aku yang menanganinya. Tidak ada yang bisa menahan serangan imutku. Ayah. Mengapa ayah datang? Tuan Tua Su, Jika aku tidak datang sekarang, cicit laki-laki dan cicit perempuanku yang berharga pasti sudah diusir olehmu. Ayah. Bagaimana mungkin? Lalu mengapa kamu tidak mau menerima Yuyin? Dia tidak pantas untuk cucumu. Kakak buyut, itu tidak benar. Ibuku sangat baik. Wan-wan kita benar. Untuk bisa membesarkan, menjadi begitu sopan dan menggemaskan wan-wan kita, ibumu pasti luar biasa. Benar kan? Halo kakek. Namaku adalah Jiang Diwihin. Aku adalah istri Mo Heng. Bagus. Sangat bagus. Kalian berdua sangat serasi. Ayo. Mulai sekarang kita adalah keluarga. Keluarga yang harmonis. Dan semuanya makmur. Tuan Muda Gawat. Ada puluhan mobil di luar. Menepun kediaman keluarga Su. aku ingin tahu tamu terhormat mana yang datang berkunjung. Orang-orang ini tidak ramah. Lebih baik kembali. Tidak mungkin. Aku ingin bersamamu. Feng Tian. Dengan hormat menyambut Nona Sulung. Dengan hormat menyambut Nona Sulung. Nona Sulung. Apakah mereka memanggilku? Ya. Gelang di pergelangan tangan Anda berasal dari tanda garis, keturunan langsung keluarga Feng. Saya tidak mungkin salah. The film was translated Kalau begitu and kamu kenal narrated ayahku. by M Tentu saja Media. saya tahu. Nama ayahmu adalah Feng Xiao. Dulu dia seharusnya menjadi orang yang mewarisi posisi kepala keluarga, tapi dia jatuh cinta pada seorang wanita dari klan luar dan kawin lari dengannya. Wanita di luar itu adalah ibuku. Ya. Keluarga Feng adalah klan yang tertutup. Perkawinan dengan orang luar tidak diizinkan. Pada akhirnya sepupu. Tak lama setelah dia ditangkap dan dibawa, dia meninggal karena depresi. Justru karena aturan sialanmu ini, kamu menghancurkan keluargaku dan bahkan memaksa kematian ayahku. Itu adalah aturan keluarga. Itu tidak bisa dilanggar. Lalu, mengapa kamu sekarang masih datang mencariku? Karena ayahmu telah meninggal. Kamu adalah pewaris satu-satunya milik keluarga Feng. Kami datang untuk membawamu kembali. Aku sudah memiliki keluarga bahagia sekarang. Aku tidak punya hubungan apapun dengan keluarga Feng. Aku tidak akan pergi bersamamu. Aku tidak akan mengizinkanmu untuk membawa Yuyin pergi. Keluarga Su hanyalah keluarga kaya di luar dunia. Sedikit kekuasaan dan kedudukan milik kalian tak pantas jadi pelayan keluarga tersembunyi. Selama kita membunuh kamu orang luar ini, mana muda sulung bisa putus total dan kehidupan sekuler. Kamu ingin membunuhnya. Kalau begitu tembak mati aku dulu. Mana muda sulung, saya tidak berani. Mo Heng. Serangan mendadak semakin sering terjadi. Kita harus segera
menemukan penawarnya. Bukan apa-apa. Jangan khawatir. Dia telah diracuni oleh racun noda darat. Bagaimana kamu tahu? Saya di keluarga Feng. Berspesialisasi racun dan seni medis. Lalu, apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Memang ada cara. Tapi itu harus memiliki perintah dari kepala keluarga tua. Baru kemudian, saya bisa menyelamatkannya. Jangan percaya padanya. Dia hanya mencoba menipumu agar masuk ke keluarga Feng. Aku tahu dia merencanakan sesuatu melawanku. Tetapi demi Mo Hang, aku tidak punya pilihan lain. Aku bisa setuju untuk kembali ke keluarga Feng bersamamu. Tetapi aku harus membawa serta suami dan anakku. Baiklah. Nona Feng. Aku tidak menyangka kita bertemu secepat ini. Bagaimana kamu bisa ada di sini? Apa sebenarnya hubunganmu dengan keluarga Feng? Aku hanyalah tamu keluarga Feng. Benar, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Klan tertutup kami terdiri dari dua keluarga. Keluarga Feng dan keluarga Lon. Saat ini cabang utama keluarga Lon tidak memiliki pewaris. Dan kekuatannya menurun setiap hari. Keluarga The Shan film adalah was yang translated and paling kuat dari narrated keluarga by Lon. M-Media. Pantas saja. Shen Xiyu bisa bertindak begitu sembrono di dunia bisnis. Jadi dia mendapat dukungan dari klan terpencil. Tapi mengapa dia sengaja menargetkanku? Aku tidak menyangka ketua Shan begitu bersahaja. Yang benar-benar bersahaja adalah Nona Jian. Tidak. Aku seharusnya memanggilnya Nona Feng. Aku hanyalah cabang dari keluarga Lon. Tapi kau adalah penerus utama pertama dari keluarga Feng. Tapi aku sama sekali tidak tertarik untuk mewarisi keluarga Feng. Nona Sulung. Patriark tua masih menunggu Anda di aula musyawarah. Silakan ikuti saya. Patriark, saya sudah memikirkannya matang-matang. Saya tidak mau penawar itu. Dan saya juga tidak akan menjadi penerus. Kami berencana pergi malam ini. Tolong jaga diri Anda. Tunggu. Kau pikir keluarga Feng bisa kau datangi begitu saja? Dan pergi kapanpun kau mau penawar. Bunuh pria ini untukku. Kunci nona muda di kamarnya. Ye. Cepat pergi, aku akan menahan mereka. Cepat jemput anak-anak dan bawa mereka pergi. Saya tidak akan pergi. Keluarga kita tidak boleh kehilangan siapapun. Jika Anda bersikeras menekan kami lebih jauh, saya akan mati tepat di depan Anda di sini. Berhenti. Apa kau benar-benar rela melindungi sampah ini? Dengan gawamu. Dia bukan orang rendahan. Dia adalah Su Mo Hang. Dia layak bagi saya untuk melakukan apapun demi dia. Pemimpin klan tetua. Saya datang tanpa undangan. Mohon maafkan saya. Shen Xiyu ini adalah urusan keluarga kami. Apa yang kau lakukan di sini? Bagaimanapun Tuan Su dan saya. Dan Nona Feng juga bisa dianggap teman. Saya benar-benar tidak tega melihat pemandangan ini. Tapi saya sudah memikirkan sebuah cara. Mungkin ini bisa memuaskan kedua belah pihak. Cara apa? Tetua Feng, apakah Anda masih ingat? Arena ujian maut. Apa kau menyarankan agar si rendahan ini ikut serta dalam arena ujian maut? Benar sekali. Menurut peraturan, siapapun yang melewati arena ujian maut dapat menjadi anggota keluarga tersembunyi. Jika Tuan Su melewati arena ujian maut, maka dia layak Film was memenangkan tangan Nona Feng. translated and narrated by M-Media. Tapi, tidak ada seorang pun yang pernah selamat dari arena ujian maut. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Semuanya memiliki risiko. Itu tergantung pada apakah Tuan Su bersedia untuk mengambil risiko ini. Su Mo Hang, apa kau bersedia berpartisipasi dalam arena ujian maut? Bersedia. Tidak mau. Mengapa Anda menyetujui ujian itu? Apakah Anda tahu betapa berbahayanya itu? Oke, tenanglah. Jika Anda tidak mengikuti ujian, kita masih punya waktu setahun. Jika Anda pergi, Anda mungkin mati dalam 3 hari. Bisakah Anda berhitung? Kamu tidak percaya padaku. Apa maksudmu? Jangan khawatir. Aku akan melewati cobaan ini dengan aman.
dan kemudian kembali untuk menikahimu. Jika saya bukan dari keluarga Feng, atau semacam pewaris, kita bisa menjalani kehidupan kecil yang biasa itu. Tapi di mataku, kau akan selalu begitu mempesona dan mulia. Aku tak bisa sembunyikan meski berusaha. Aku juga ingin membuktikan diriku dengan kekuatan. Untuk punya kekuatan beri kau bahagia. Anda akan mengikuti ujian besok. Saya seharusnya tidak mengeluh kepada Anda. Saya harus percaya pada Anda. Gelang ini. Saat Anda memakainya rasanya seperti saya ada di sisi Anda. Baik. Tunggu kabarku. Tempat arena ujian mau ada di hutan lebat ini. Jika kau bisa, sebelum matahari terbenam lusa, keluar dari hutan lebat ini, maka kau akan berhasil melewati hutan lebat ini. Baik. Hutan lebat ini pasti penuh bahaya. Pastikan untuk bertindak sesuai dengan kemampuan Anda. Yulin tunggu aku. Ini bukan kabut, ini lebih seperti kabut beracun. Aku harus keluar dari kabut beracun ini secepat mungkin. Akhirnya keluar dari kabut beracun ini. Rumah leluhur keluarga Feng. Ayah. Ada apa nuan-nuan kesayanganku? Aku bermimpi ayah meninggal. Sayang mimpi buruk. Baiklah, jangan takut. Keluarga Lon. Awalnya memiliki seorang anak laki-laki seusiamu. Juga tunanganmu yang sebenarnya. Kemudian anak laki-laki itu meninggal muda karena perselisihan keluarga. Pemimpin klan, mengapa Anda mengatakan ini kepada saya? Meski keluarga San cabang sampingan. Tapi sekarang, kekuatannya telah melampaui keluarga utama yang tidak The memiliki film was pewaris. translated and Kali ini, narrated by M Media. Jika Su Mohang mati di dalam dan tidak kembali, maka kau akan menikahi anak laki-laki keluarga San itu. Mao Hang tidak akan mati. Bahkan jika dia mati, saya tidak akan pernah menikah dalam hidup ini. Suami saya dalam hidup ini hanya akan dia. Kau mencoba membuatku merah sampai mati. Nona Feng, apakah Anda begitu tidak ingin melihat saya? Anda mendengar semuanya. Kedap suara rumah tua ini tidak terlalu bagus. Anda datang pada waktu yang tepat. Saya juga punya sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Apakah pada hari itu, Anda melihat gelang di tangan saya dan menebak bahwa saya berasal dari keluarga Feng? Lalu Anda memberitahu mereka. Membiarkan mereka menemukan saya. Nona Feng memang cerdas. Jika bukan, karena campur tangan Anda, Mao Hang tidak akan pergi mengambil risiko itu. Saya beritahu Anda, jika sesuatu terjadi padanya, saya tidak akan pernah melepaskan Anda. Menarik. Nona Feng, saya benar-benar semakin menyukai Anda. Saya pasti akan mendapatkan Anda. Racun noda darat adalah racun paling ampuh di dunia. Itu melahap racun ular tingkat rendah. Justru menyelamatkan hidupku. Air sungai ini ternyata membawa dingin yang menusuk tulang. Tidak. Staminaku tidak akan sanggup menopangku. Aku berenang ke seberang. Hanya tersisa 1 hari. Jika aku mengambil jalan memutar, aku tidak akan bisa meninggalkan hutan ini sebelum matahari terbenam lusa. Yulin tunggu aku.
Dingin sekali. Harus bertahan. Yuyin masih menungguku pulang. Aku harus segera membuat api, aku tidak boleh tumbang. Kalau tidak aku pasti akan mati karena hipotermia. Yuyin Lengleng Duan. Ayah telah mengecewakan kalian. Ibu, apakah ayah akan kembali dengan selamat? Ya pasti. Leng benar. Ayah pasti akan kembali dengan selamat. Waktunya telah tiba. Dia tidak menyelesaikan ujian. Omong kosong, matahari belum The sepenuhnya film was terbenam. translated and Waktunya belum narrated habis. by M. Apa Media. gunanya kau bersikeras seperti ini? Anda tidak akan mengerti. Ayah kamu yang terbaik. Ayah kamu harus keluar. Mau Heng cepat keluar. Anak dan saya sedang menunggu Anda. Mau Heng, Ayah. Ayah. Aku kembali. keluarga kita akhirnya berkumpul lagi. Yuyin. Barusan aku hampir membeku sampai kehilangan semua sensasi. Tapi dengan gelang giok hangat ini, itu melindungi hatiku dan memungkinkanku untuk bangun. Kau menyelamatkanku. Mulai sekarang hidupmu adalah milikku. Saya tidak akan membiarkan Anda mati. Anda tidak diizinkan mati. Baik. Aku berjanji padamu. Ayah ibu. Itu terlalu manis. Ini agak berlebihan. Sumuhan. Kau benar-benar keluar hidup-hidup. Selamat Tuan Su. Anda benar-benar menjadi orang pertama yang lolos dari arena ujian maut. Sungguh luar biasa. Pemimpin klan Feng. Sekarang setelah aku melewati ujian, bukankah seharusnya kau berhenti menentang kami? Tentu saja. Tunggu. Sumuhan. Meskipun Anda melewati ujian, Anda The tetap film was tidak bisa menikahi translated Nona Feng. and narrated by M. Apa hubungannya Media. ini denganmu? Menurut aturan klan, jika keluarga tersembunyi, ada yang menentang pernikahan penerus. Mereka bisa usulkan duel hidup mati. Dan pasangan penerus harus menerima. Kau ingin menantangku? Benar sekali. Kapan? Saat ini, San Siyu. Bajingan ini. Anda menantang Su Moheng sekarang. Anda mengambil keuntungan darinya. jadi kenapa kalau saya, Nona Feng, jika Sumohen tidak menerima tantangan saya, maka pernikahan Anda tetap tidak akan terjadi. Anda, Cukup. Sensiyu benar. Menurut peraturan, dia memiliki hak untuk menentang Sumuheng. Jika Sumuheng kalah, itu akan membatalkan kualifikasinya untuk menikahimu. mengapa ada aturan yang begitu konyol? Karena putri tertua memiliki status bangsawan. Untuk menjadi suaminya, persyaratannya harus lebih ketat. Xian Xiu, aku terima tantanganmu. Mau Heng, Tidak apa-apa. Harta karun yang tidak mudah didapatkan, aku akan membiarkan semua orang membuktikan kekuatan dan ketulusan milikku untukmu. Ujian ini telah menguras semua kekuatanku. Hanya keputusan yang cepat menawarkan secercah peluang untuk menang. Presiden Su, pukulan ini mengapa begitu lemah dan lesu? Apakah Anda tidak makan? Sumohen, Anda seharusnya sudah mati sejak lama. Sumohen, mati di tangan saya. Tidak memalukan. Mau Heng berdiri. Mau Heng,
Ketua Feng pemimpin klan. Pemandangannya jelas. Bisakah kita mengumumkannya? Tunggu sebentar. Aku ingin membawa Yui dan anak-anak pulang. Aku benar-benar tidak boleh tumbang di sini. Tubuhku sangat panas. Tapi ini tidak terasa seperti serangan racun. Sepertinya akan meledak. Xiang Xiu, Masih bisa berdiri. Itu tidak berguna. Jangan senang terlalu cepat. Pergi ke neraka. Tidak mungkin. Dia baru saja menyelesaikan arana ujian maut. The film was Bagaimana mungkin? translated Dia and masih memiliki narrated kekuatan by sekuat itu. M-Media. Xiang Xiu. Permainan sudah berakhir. 3, 2, 1. Mengumumkan pertarungan hidup mati ini. Sumo Hen adalah pemenangnya. Ayah. Kamu adalah panutanku. Ayah, di mana yang sakit? Biar aku tiupkan untukmu. Mao Hang. Ayo pergi. Itu adalah hak Saranaga. Dia adalah keturunan darah keluarga Long. Rumah leluhur keluarga Feng. Mao Hang. Anda akhirnya bangun. Aku menang. Kita akhirnya bisa bersama. Tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi. Anda telah menderita. Tapi kau manis. Saya lihat, apakah Anda benar-benar baik-baik saja? Begitu lancar bicara. Bagaimana? Sepertinya aku benar-benar baik-baik saja. Aku ingat jelas aku terluka parah. Saat ini, sebaliknya aku tidak merasakan sakit sama sekali. Aku bahkan merasa sangat berenergi sekarang. Mungkinkah Mo Heng bisa pulih dengan cepat? Terkait garis keturunan keluarga Long. Kita bisa menanyakannya ketika kita punya waktu. Yue Yin. Apa yang sedang kau pikirkan? Bukan apa-apa. Itu bagus. Anda tidak akan membutuhkan bantuan saya lagi. Tidak. Aku sangat membutuhkanmu. Kau membuatku merasa lebih panas daripada noda darah itu. Tidak mungkin. Tubuh Anda baru saja pulih. Anda tidak bisa. Kenapa kau masih bilang tidak? Aku akan membuktikannya padamu. Apa yang Anda bicarakan? Sumo Heng memiliki aksara naga di tubuhnya. Ya, semua orang yang hadir saat itu melihatnya. Hanya anggota keluarga Long yang terbangun, yang akan memiliki aksara naga muncul di tubuh mereka. Sumo Heng. Apa hubungannya dengan keluarga Long? Sumo Heng. Tidak boleh dibiarkan. Sebenarnya aku bisa kembali ke Jinghai sendirian. Tinggal di keluarga Feng lebih banyak waktu dengan kakek. Aku khawatir kau pergi sendirian. Lagi pula, aku meninggalkan Lang Leng dan Wan Wan di rumah. Kakek sangat senang. Sebenarnya itu masih mungkin. Hati-hati. Penyergapan. Mereka pasti mengincarku. Apa yang harus dilakukan? Lari. Saudara, pinjam mobilmu. Aku pasti akan membalasmu dengan murah hati nanti. Liu Yin, pasang sabuk pengamanmu. Mobilku. Kejar mereka, bunuh pria itu. Dan biarkan wanita itu hidup. Kenapa kita tidak pulang Film was saja? translated Beraninya and mereka narrated by membunuhku secara M-Media. terang-terangan. Mereka pasti menyergap jalan. Penyergapan. Cara terbaik sekarang, meminta Liao Fat datang membantu kita. Kau terluka, Mo Hang. Sudah berapa lama kau menahannya? Aku baik-baik saja. Saya memiliki kekuatan Long. Kualitas fisik saya lebih kuat dari yang lain. Kekuatan Long hanya akan membuat tubuhmu lebih kuat, bukan membuatmu kebal.
Kau demam. Tunggu aku. Aku akan pergi membelikanmu obat. Tunggu aku. Halo, tolong ambilkan aku obat anti-inflamasi, penurun demam, serta perban dan alkohol. Dalam beberapa jam terakhir, apakah ada yang datang membeli perban atau obat anti-inflamasi? Ya, seorang wanita baru saja datang dan membeli beberapa barang. Kemana dia pergi? Dia pergi ke arah sana. Tuan muda, seperti yang Anda duga. Setelah Sumo Heng terluka, dia tidak pulang. Dia juga tidak pergi ke rumah sakit. Dia pasti akan datang membeli obat. Langsung ke intinya. Jiang Yueyin baru saja datang membeli obat. Kejar. Ternyata kau. Nona Feng. Kita bertemu lagi. Para pembunuh di bandara adalah orang-orangmu. Mengapa kau mencoba membunuh kami? Tepatnya, aku hanya ingin membunuh Sumo Heng. Katakan padaku, di mana dia? Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin. Saya tidak akan melakukan hal yang gegabah. Yueyin, Bos, Anda sudah bangun. Apakah Anda merasa tidak enak badan? Liao Fan, di mana Yueyin? Ketika saya tiba di pabrik terbengkalai bersama anak buah saya hanya melihat Anda terbaring di tanah tidak sadarkan diri. Saya tidak melihat Nyonya. Saya ingat sebelum saya pingsan, dia menjaga di sisi saya. Bagaimana dia bisa menghilang? Lalu, mungkinkah dia dibawa pergi? The film Oleh was para pembunuh. translated and Tidak mungkin. narrated by M Media. Jika para pembunuh menemukan saya, mereka tidak akan membiarkan saya hidup. Lalu, Segera kirim orang untuk menyelidiki semua orang. Fokus pada penyelidikan. Xian Xiu. ya, bos, Rumah Xian Xiu. Yueyin untukku. Xian Xiu. Serahkan istriku. Aku bisa meninggalkanmu dengan mayat yang utuh. Ketua Su, kau mencari istrimu sendiri. Mengapa kau datang ke rumahku? Mungkinkah kau curiga aku memiliki hubungan dengan Nyonya Su? The film was translated Xian Xiu, and narrated jika by kamu M berani Media. menghina istriku lagi, peluru berikutnya yang kutembakkan akan menembus kepalamu. Ketua Su, karena kau mencari Nyonya Su. Lalu bukti apa yang kau miliki? Untuk membuktikan dia ada di sini bersamaku. Jika kau bisa memberikan bukti, aku akan bersujud padamu dan mengakui kesalahanku. Jika kau tidak punya bukti, silakan segera pergi dari sini. Cari seluruh keluarga Shan. Kita pasti akan menemukannya. Cari. Tunggu. Ketua Su, kau tanpa dasar menggeledah rumahku. Jika ini tersebar, keluarga Su tidak hanya akan memiliki reputasi buruk, tetapi juga akan menjadi musuh dengan keluarga Shanku. Apakah kau ingin mengabaikan seluruh keluarga Su? Xian Xiu. Aku punya bukti. Leng Leng. Nguan Nuan. Mengapa kalian di sini? Aku menemukan ibu dalam bahaya. Jadi kami datang tepat waktu. Aku tahu di mana ibu berada. Harus sedikit lebih dingin agar chip dapat dideteksi. Ibuku punya chip khusus yang aku kembangkan. Ketika ada sesuatu yang salah dengannya, sistem akan mengirimiku peringatan. Aku mengatur lokasi chip. Itu menunjukkan lokasinya tepat di sini. Orang jahat, cepat kembalikan ibu kepada kami. The film was translated and Aku tidak narrated menyangka. by M Media. Aku tak menyangka anak sepertimu mampu begitu. Xian Xiu. Buktinya sudah jelas. Bagaimana kamu bisa berkelit sekarang? Sumohen, karena sudah begitu, maka aku tidak punya apa-apa lagi untuk diperankan. Benar. Orang itu diculik olehku. Pembunuh bayaran itu juga diatur olehku. Hari ini. Sekarang setelah kau di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini hidup-hidup. Feng Tian.
Bawa Leng Leng dan Duan Duan dan pergi dulu. Aku akan menangani masalah di sini. Baiklah, kalau begitu kamu harus menyelamatkan nona tertua. Jangan khawatir. Pergi. Tidak ada yang diizinkan pergi. Xian Xiu. Jangan lupa, lawanmu adalah aku. San Ziyu. Lei Hui Latria keluarga lo. Berikan padaku. Berlututlah. Matriark, Apa kau tahu? Siapa dia? aku tidak tahu. Dia adalah putra langsung dari keluarga Longku. Putra kandungku. Matriark, putra kandungmu. Bukankah dia sudah meninggal lebih dari 20 tahun yang lalu? Dia pasti berbohong padamu. Lancang. Saat kau memutuskan berduel dengan Sumo Heng, selama duel, tubuh naga padanya terlihat. Apa kau tidak tahu tentang itu? Aku tidak tahu. Baiklah. Aku akan pura-pura kau tidak tahu. Aku memberitahumu sekarang. Sumo Heng adalah pewaris keluarga Longku. Dan juga tuan setiamu. Apa kau punya keberatan? Keluarga Long paling menghargai aturan. Bahkan jika aku ingin merebut kekuasaan, aku harus tampil bagus dulu. Tidak. Kau masih hidup. Bertahun-tahun. Ibu menyesal padamu. Nona ini. Maafkan saya. Nama saya, Sumo Heng. Ibu saya adalah Fan Ping. Aku tahu kau bingung. Hari itu, Tuan Feng mengirim surat. Mengatakan bahwa anakku masih hidup. Aku juga tidak percaya. Pada akhirnya, aku mengirim seseorang untuk menyelidiki. Nyonya besar, Fan Ping melahirkan bayi yang meninggal dalam kandungan. Dia takut posisinya di keluarga Fan tidak akan terjamin. Jadi dia membeli bayi laki-laki. Jeti. Sumo Yang bukanlah putra kandungnya. Pada awalnya, anggota klan saling bertarung film was secara internal. translated Aku and meminta kepala narrated pelayan by M. untuk Media. membawamu menghindarinya. Pada akhirnya, dia bilang kau meninggal muda. Sekarang setelah kupikirkan, dia pasti telah disuap oleh musuh. Awalnya dia seharusnya membunuhmu. Dia tidak tega. Jadi dia menjualmu. Jadi Anda adalah ibu kandung saya. Ya, Ayah, mari kita bicarakan masalahmu nanti. Cari ibu dulu. Maafkan saya. Istri saya dalam bahaya di sana. aku mengerti. Kau pergi cari dia. Aku akan tetap di sini. San Ziyu, aku tidak akan berani melakukan apapun. Tunjukkan jalannya. Ikutlah denganku. Yue Yin. Yue Yin. Jangan takut. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Yue Yin. Apakah begini cara Xian Xiu melecehkanmu? Tidak. Aku hanya ingin suhu tubuhku turun. Dengan cara ini, Leng Leng akan menerima sinyal dan menyampaikan pesan itu kepadamu. Yue Yin, maafkan saya. Ini semua salahku. Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Sekarang, kau di sini aku tidak takut lagi. Dingin sekali. Bawa aku pulang. Baiklah, pulang. Bawa aku pulang. Kita akan pulang sekarang juga. Anda baik-baik saja, Nona muda. Siapa yang berani memperlakukan menantuku seperti ini? Menantu perempuan. Masalah ini agak rumit. Aku akan menjelaskannya padamu nanti. Halo. Namaku Jiang Yuyin. Aku adalah istri Mao Heng. Gadis yang cantik sekali. Mati. The Mau film Heng was hati-hati. translated Jangan and bergerak. narrated Yue by Yin. M. Media. Yue Yin. Bantuan darurat. Departemen Gawat Darurat. Detak jantung pasien menurun dengan cepat. Siapkan untuk operasi. Yue Yin. Jangan tinggalkan aku. Anggota keluarga berhenti di sini. Operasi.
Juyo sampah tak berguna itu. Dia benar-benar gagal. Sekarang Jiang Yueying telah terluka. Juyo dibawa Feng Tian ke keluarga Feng untuk diinterogasi. Dia benar-benar gagal menanggung kesalahan dan selesaikan damai. Jika sesuatu terjadi pada Jiang Yueying, hanya satu Shuyu aku khawatir. Tidak akan bisa memadamkan murka keluarga Feng. Mereka akan menyeretku ke dalamnya juga. Tidak mungkin. Aku tidak bisa duduk di sini dan menunggu kematian. Saat ini hanya ada satu skenario. Memungkinkanku membalikkan keadaan sepenuhnya. Sumohen. Yueyin, kamu sudah bangun. Dokter berkata, jika kamu tidak segera bangun, kamu mungkin akan. Tapi aku selamatkan. Kau sudah dewasa. Menangis seperti ini, lihat dirimu. Menangis di depan istrimu. Tidak memalukan. Menantu. Kau sudah bangun. Syukurlah. Semoga leluhur keluarga Long dan keluarga Feng memberkatimu. Apa kau benar-benar anak dari keluarga Long? Ya. Tes paternitas sudah dilakukan. Pihak The ibuku film was juga sudah translated mengakuinya. and Aku adalah putra narrated sah by tertua M. keluarga Long. Media. Dia adalah ibu kandungku. Dulu. Meskipun perselisihan internal diredam, ayahmu tetap dibunuh. Jika bukan karena menopang keluarga Long, aku pasti sudah lama meninggal. Nah, untuk bisa menemukanmu, ibu, tidak ada penyesalan dalam hidup ini. Ibu, jangan katakan itu. Jangan khawatir. Aku di sini. Aku akan melindungi keluarga Long untukmu. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Zon telah menindas keluarga Long kita. Karena tidak ada seorang pun di keluarga utama. Mereka ingin menggantikan kita. Dia menyerang dari balik bayangan. Karena dia takut kau kembali ke keluarga Long. Dia tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Bahkan tanpa kejadian kali ini. Dia menyentuh Yueyin. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Ini mengerikan, Nona. Leng Leng dan Nuan Nuan telah dikulit. Apa? Apa yang terjadi? Saya dengar Anda sudah bangun. Berpikir bahwa Leng Leng dan Nuan Nuan menemui Anda. Tapi saya tidak menyangka mobil saya dicegat di tengah jalan. Sekelompok orang turun dan langsung menculik anak-anak itu. Mereka tidak membunuh saya. Itu adalah untukku. Sebuah pesan kepada Anda. Ini ditujukan pada kita. Itu Xian Xiu. Dia membawa Leng Leng dan Nuan Nuan pergi. Tubuh Anda sangat lemah. Anda tidak bisa pergi. Nora, Aku harus pergi. Mereka adalah anak-anakku. Nyonya keluarga Long. Tolong bujuk Nona. Menantu. The Ibu film was sangat mengerti translated and perasaan seorang narrated ibu by terhadap M. Media. anak-anaknya. Ibu tidak akan membujukmu. Aku hanya meminta agar kau bisa kembali dengan selamat. Terima kasih, Ibu. Leng Lang Nuan Nuan, Nuan Nuan. Jangan mendekat. jangan main-main. Xian Xiu, kamu sangat baik. Semua permintaan yang kamu ajukan, kami bisa memenuhinya. Cukup lepaskan anak-anak itu. Permintaanku sangat sederhana. Jiang Yueye, selama kau menggunakan pisau ini untuk membunuh Sumohen, Xian Xiu. Dendam apa yang kita miliki? Mengapa kamu selalu mengincarku di sini lagi dan lagi? tentu saja kita punya dendam. Sumohen, sebenarnya kita sudah saling kenal sejak lama. Apakah kau lupa? Kau punya nama lain. Dipanggil Ji. Bagaimana mungkin kamu tahu? Aku punya nama lain. Mungkinkah kamu juga anggota organisasi bayangan gelap? Organisasi bayangan hitam. Ketika saya masih remaja, ayah saya mengirim saya ke sebuah organisasi pembunuhan yang sangat rahasia. Disebut organisasi bayangan gelap, di mana tidak ada diri sendiri. Hanya nama sandi. Dan Ji adalah nama sandi saya. Benar. Kau dan aku masuk Dark Shadow pada saat yang sama. Di Dark Shadow, kau selalu menempati posisi pertama. Sementara aku hanya saja selalu tertutupi olehmu. Hanya karena saya menekanmu di mana-mana, kau menyimpan dendam sebesar itu. Apa yang kau tahu? Di keluarga Shan, apapun yang tidak mendapatkan posisi pertama adalah aib bagi keluarga. Dan kau, setiap kali aku memenangkan kejuaraan adalah saat aku oleh ayahku dicambuk.
Setiap kali cambuk itu mengenai diriku, aku akan menyebut namamu sekali. Sumohen, apakah kau tahu betapa aku membenci mu? San Siyu, kemalangan keluarga asalmu bukan alasan bagimu untuk menyakiti orang yang tidak bersalah. Jika kau berhenti sekarang, keluarga Feng masih akan bersikap lunak padamu. Aku dilahirkan untuk kekuasaan. Jika Sumohen mati, aku akan memiliki kesempatan untuk mewarisi keluarga Long. Jika dia hidup, aku lebih baik mati. Jiang Yoye, bunuh Sumohen. Kalau tidak, aku akan membunuh anakmu. Tidak, Jiang Yuye, The film Ingat was perjanjian kita. translated Setelah and saya mati. narrated by M Media. jaga Leng Leng dan Nuan Nuan. Mauhan. Aku minta maaf. Sekarang keluargaku hancur. Apa kau puas? Kembalikan anakku. Kau sangat mencintainya. Bagaimana mungkin kau tega membunuhnya? Kau meremehkan seorang ibu yang bertekad menyelamatkan anaknya. Bahkan jika kau mengatakan hari ini untuk menggunakan nyawaku untuk nyawa mereka, aku akan mati tanpa ragu. Baiklah. Kemarilah. Posisi di mana Jiang Yueyan menusuk adalah di jantung. Itu tidak mungkin palsu. Sekarang, Su Mohain sudah mati. Keluarga Lon tidak punya penerus. Dan aku pasti akan mengemban tugas penting ini. Ketika saat itu tiba, keluarga Long dan keluarga Feng pasti akan menikah. Mulai sekarang, kau akan menjadi istriku. Itu benar-benar merugikan Tuan Shan. Kau ingin menikahiku? Kalau begitu tanyakan pada suamiku yang sudah meninggal, apakah dia setuju? Xian Xiu, dengarkan saya. Pukulan ini adalah karena kau telah melawan ibuku. Pukulan ini adalah karena kau menculik anakku. Pukulan terakhir adalah untuk membiarkanmu menindas Yueyan. Bagaimana mungkin kau belum mati juga? Dengarkan saya, kau bodoh. Saya dan Yueyan, bagaimana mungkin kami saling menyakiti? Xian Xiu, kau ingat ini. Entah itu di organisasi Dark Shadow atau di keluarga Long, kau akan selalu menjadi pecundangku. The film was translated and narrated by M Media. Su Mohen, ini belum berakhir. Apa yang terjadi? Su Mohen, Lepaskan. aku memberitahumu. Racunmu juga diberikan olehku. Jika aku mati, kau harus dikubur bersamaku. Mauhan. Mauhan. Panas sekali. Sakit sekali. Setelah saat ini, kamu akan sembuh sepenuhnya. Baunya sangat enak. Baunya sangat enak. Saya rasa kali ini, saya sudah tidur lama. Benar sekali. Karena kali ini racunmu telah sepenuhnya disembuhkan. Sepenuhnya. Aku telah membangkitkan kekuatan Feng yang dapat menyembuhkan racun noda darah di dalam dirimu. Bukankah sudah saya katakan, bangkitkan kekuatan Feng butuh, selamat cobaan maut. Kapan kau pergi bertualang lagi? Ketika aku menahan peluru untukmu, bukankah itu pengalaman mendekati kematian? Setelah aku bangun saat itu, aku merasa seperti ada kehangatan yang tak terlukiskan di tubuhku. Aku pergi bertanya pada kakek, dan inilah kekuatan Feng. Istri. Bisakah saya mencoba kekuatan Feng lagi? Kamu benar-benar tidak pernah puas. Siapa itu?
Apa yang kau lakukan di pintu? Aku, membuat keributan pernikahan. Ini semua salahmu. Jika kamu tidak terbentur kepalamu, ayah dan ibu tidak akan tahu kita sedang menuping. Tidak apa-apa, kita semua keluarga. Ngomong-ngomong, The film was meskipun kau sudah punya anak, translated and kau belum narrated menikahkan. by M. Media. Tidak apa-apa, Ibu. Mo Heng dan aku sehati. Dan tidak peduli dengan formalitas ini. Bagaimana mungkin? Yue Yen. Saya berjanji padamu untuk memberimu yang paling. Pernikahan termegah dalam hidupmu. Mari kita dengarkan sumpah pasangan ini. Nyonya Su. Terima kasih telah menikahiku. Mo Heng. Terima kasih. Mulai sekarang, apa yang kamu inginkan adalah apa yang aku dambakan. Aku akan selalu mempercayaimu, mencintai dan melindungimu. Sekarang, silakan pengantin baru, tukar cincin. Nyonya Su. Kali ini, kau akhirnya terikat padaku selamanya. Mulai sekarang, tolong jaga aku. Cium, cium, Cium. cium, cium.